Halo teman-teman, kembali lagi di channel Elmirina Diary. Memasuki hari kedua di Dieng, petualangan sesungguhnya dimulai. Jam 4 pagi, kita sudah harus siap untuk berburu sunrise di pintu langit. Begitu keluar penginapan, wah, suasananya gelap banget. Kabun dan embun pagi itu tebal banget. Udara dingin Dieng langsung menusuk tulang. Suhunya menyentuh angka 10 derajat. Untuk menuju ke poin sunrise-nya, kita memakai mobil pribadi ya guys. Dan untuk kalian yang ingin ke poin sunrise tapi nggak mau ribet, bisa kok pakai jeep yang disewakan di sini. Suasananya gelap banget guys, embun dan kabutnya menutupi kaca mobil. Lihat, kaca mobilnya sampai berembun kan guys? Akhirnya sampai juga di poin sunrise kita di Taman Langit. Saat kita sampai, sudah banyak orang-orang yang ingin berburu matahari terbit. Karena udara di sini dingin banget guys, jadi banyak banget tukang jualan yang jualan bakso, yang jualan makanan kuah-kuah deh biar hangat. Harga tiket masuk ke Taman Langit hanya 15 ribuan aja per orang ya guys. Di sini juga banyak banget spot foto cantik ya guys. Sebelum mulai nunggu, kita sempetin dulu buat sholat subuh di musola yang sudah disediakan di sana. Fasilitasnya bersih dan air wudhunya dingin banget kayak air es. Nah ini di view di bawahnya keren banget guys, tapi masih gelap gitu. Wah, cantiknya luar biasa. Lampu-lampu yang berkilauan berpadu dengan udara pegunungan yang begitu sejuk membuat suasana di Taman Langit Dieng terasa semakin istimewa. Setiap sudutnya menawarkan pemandangan yang memanjakan mata, ditambah berbagai spot foto yang menarik. Tidak heran kalau tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Dieng dari sudut yang berbeda. Inilah para pemburu sunrise setelah tahun lalu kurang berhasil di Bromo. Mudah-mudahan hari ini dapat. Hari ini dapat. Sebagai info, posisi Taman Langit dan Pintu Langit posisinya sebelahan ya guys. Nah, di sini kita udah nungguin detik-detik sunrise guys. Lihat guys, view-nya Gunung Sindoro, bagus banget deh.
Dari sebelum subuh sampai lewat jam 6 pagi, tapi mataharinya nggak kunjung kelihatan karena ketutup kabut tebal yang lumayan pekat, guys. Halo guys, kita lagi ada di pintu langit, kita lagi tunggu sunrise. Coba guys lihat, ada Gunung Sindoro. Sindoro. Poin sunrise kita yang kedua. Setelah tahun lalu kita ke Bromo. Tapi tahun ini kita coba di Dieng. Halo teman-teman. Ini dia. Enggak, papi mau wawancara adik. Sekarang kita ada di mana? Lagi ada di Dieng. Apa nama tempatnya ini? Tadi? Pintu langit, mau ngapain ada pintu langit? melihat sunrise. Tapi ada sunrise-nya nggak ya? Gak tahu. Nggak tahu ya, tapi udah kuning-kuning ya. Iya. Terus ada gunung apa tuh deh? Kirain matahari. Itu gunung apa tuh deh? Coba situ tuh. Gunung apa Gak tuh? tahu. Gunung Sindoro, bukan Sindo. Adik, are you happy di Dieng? Happy ya, Happy. Ngapain? karena aku bisa nginep di hotel terus bisa lihat sunrise. Dingin banget nggak dek? Enggak terlalu. Nggak terlalu dingin. Dinginan mana sama Bromo? Nah, ya, gak tahu. -3. Nanti Sama setelah kali dan nanti setelah Jujur kita udah hampir pasrah dan berniat mau turun buat pulang. Tapi untungnya papi nahan kita dan ngajakin. Udah yuk, santai-santai dulu aja. Duduk dulu di atas batu ini sambil nikmatin udaranya. Dan siapa sangka keputusan papi benar-benar berubah manis. Tiba-tiba kabutnya tersingkap dan boom, sunrise-nya muncul dengan sangat indahnya. Rasanya campur aduk antara kaget dan seneng banget. Semua happy, terutama kakak Elmi dan adek Erin. Mereka puas luar biasa karena akhirnya rasa penasaran mereka terbayar lunas di sini. Setelah tahun lalu kita sempat gagal dapat sunrise pas liburan ke Bromo, ini benar-benar jadi momen terbaik keluarga kami. sunrise-nya dapat akhirnya. Gunung Sindoro, Mulan Jamila. Saat-saat sunrise di Taman Langit dan kita di depan Gunung Sindoro. Merah, lihat dong videonya Merah. Bagus banget. Ade, gimana? Puas berfoto dan menikmati kehangatan matahari pagi, kita melanjutkan perjalanan ke Candi Arjuna. Enaknya di sini kita bisa beli tiket terusan yang langsung mencakup dua lokasi sekaligus, Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Jadi jatuhnya jauh lebih hemat dan gak perlu antri tiket lagi di tempat kedua. Kompleks Candi Arjuna yang menjadi salah satu destinasi paling terkenal di kawasan ini, begitu tiba, suasana tenang langsung terasa. Udara pegunungan yang sejuk berpadu dengan pemandangan hijau di sekeliling candi menciptakan pengalaman yang begitu nyaman. Candi Arjuna bukan hanya menjadi tempat wisata, tapi juga menyimpan nilai sejarah yang sangat penting sebagai salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Sebelum masuk ke kawasan Candi Arjuna, kami diwajibkan memakai semacam sarung yang diikatkan ke pinggang sebagai aturan untuk memasuki kawasan Candi Arjuna.
kita lagi ada di Candi Arjuna. Aku lagi foto di situ. Kita sangat puas untuk mengambil foto di Candi Arjuna. Nah, ini kita duduk-duduk dulu santai sambil menikmati mentari pagi. Nah, ini ada random banget guys, tiba-tiba fashion show gitu. Asri banget ya guys, dipenuhi dengan pepohonan dan rumput-rumput. Nah, saat untuk pintu exitnya kita diarahkan ke toko oleh-oleh kayak gini nih guys. Ini tuh menjual juga oleh-oleh khas Dieng. Setelah menyusuri kompleks Candi Arjuna, kita langsung ke Kawah Sikidang. Ini jadi destinasi terakhir kita di day 2. Menyaksikan langsung aktivitas kawah vulkanik dengan asap putihnya yang membumbung tinggi itu seru banget guys. Tapi karena hari sudah siang dan energi kita sudah terkuras dari jam 4 pagi, rasa capek mulai melanda. Kita semua memutuskan untuk langsung balik ke penginapan dan istirahat total untuk memulihkan tenaga buat besok. Asap belerang di sini cukup menyengat ya guys baunya, jadi kami saranin untuk memakai masker. Untuk pintu keluar exit dari Kawah Sikidang, kami diarahkan ke pasar-pasar perbelanjaan gini guys. Totalnya ada banyak banget sampai nggak kehitung. Hari ketiga di Dieng, waktunya kita check out dari penginapan. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan Dieng, kita mampir sebentar ke kebun teh Tambi. Selama di perjalanan, lagi-lagi kita melihat view Gunung Sindoro, guys. Kali ini gunungnya tidak terlalu tertutup kabut, jadi kita bisa melihat pemandangannya dengan jelas. Ternyata guys, di sisi jalan kayak gini juga banyak loh orang-orang yang menunggu sunrise. Sampailah kita di kebun teh Tambi. Di sini nggak ada agenda berat. Kita cuma pengen jalan santai, menghirup udara segar yang bebas polusi, dan memanjangkan mata dengan hamparan karpet hijau kebun teh yang luas banget. Penutup liburan yang benar-benar menenangkan jiwa sebelum kembali ke rutinitas. Harga tiket masuknya hanya 10.000 per orang ya guys. Kebun teh Tambi. Di sini tuh juga ada restorannya ya guys. Jadi buat kalian yang mau ngeteh atau nyemil-nyemil sambil melihat pemandangan kebun teh dan Gunung Sindoro, bisa ya. Nah, sekarang Ade Erin dan Kakak Elmi mau mencoba naik kereta gantung mininya nih guys.
kita bisa melihat pemandangan kebun teh Tambi dari atas. View-nya bagus banget, guys. Setelah selesai bermain kereta gantung mini, kita mau memesan makanan nih guys. Dan juga memesan teh Tambinya. Teh Tambi, gimana Makan. rasanya? Haiya. Hanya. Arigatou gozaimasu. Terus anak-anak mix platter, lumayan murah-murah. Cara meminum tehnya cukup unik ya guys. Kita dikasih cangkir kecil gini guys. Nah, di sini juga ada wahana seperti ATV ya guys. Nah, sebelum video ini berakhir, ada satu tips super penting dari pengalaman kami selama di Dieng. Menurut kami, kalau kalian liburan ke sini, sangat disarankan untuk sewa mobil jeep lokal aja ya, yang udah include supir untuk mengantar ke tempat-tempat wisata. Kenapa? Karena jalur di Dieng ini medannya cukup menantang. Naik turunnya ekstrim, jalannya berliku, dan butuh konsentrasi tinggi. Agak repot dan melelahkan kalau naik mobil sendiri. Apalagi di keluarga kami, cuma papi yang nyetir dan gak ada supir serep atau penggantinya. Alhasil demi keamanan dan kenyamanan bersama, kami akhirnya cuma mendatangi tempat-tempat wisata yang aksesnya tergolong mudah dijangkau oleh mobil pribadi aja. Kita tinggal duduk manis kalau pakai jeep lokal. Tapi overall, liburan ke Dieng ini sukses bikin keluarga kami jatuh cinta. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti petualangan keluarga kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar ya rekomendasi tempat wisata seru mana lagi yang harus kita datangnya di liburan panjang berikutnya. See you on the next vlog. Bye!